Ya, Pak. Sukses, tenang. Tegang. Relax, Bu. Semangat Bu Yudi, pasti Semangat. bisa. Semangat, Bu Yudi. Andalannya Sukses. atas Coach. Ingat, jangan lupa 4.0 BH. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yudi atas pemaparan tentang RPP dan video yang telah ditampilkan. Jadi sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi saya bersama Ibu nanti akan bertanya seputaran pemahaman Ibu tentang beberapa hal di pelaksanaan PPG ini. Ya. Baik, yang pertama saya mau tanya dulu Ibu. Jadi saya yang pertama, saya mau bertanya Ibu sebagai seorang guru ya. Ketika pertama kali mendesain pembelajaran ya, apa yang Ibu harus lakukan? Ya, jadi yang pertama itu saya melihat dulu karakteristik dari peserta didik ya. Kemudian dari hasil belajar yang mereka dapat dari kemarin-kemarin, mungkin dengan metode yang saya sampaikan yang kemarin, jadi saya mengevaluasi dulu apa itu bisa meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Nah, kalau itu masih kurang, masih tidak bisa mampu menarik minat belajar dan hasil belajar dari peserta didik, nah saya mungkin merancang pembelajaran dengan metode yang lain. Jadi kalau dalam hal ini saya mengambil PBL untuk melihat keaktifan juga dari siswa sehingga terlihat mereka minat belajar mereka itu bisa diukur, Pak. Kemudian terkait persiapan juga di samping karakteristik hasil belajar, kemudian juga kondisi dan daya dukung dari sekolah. Nah, kebetulan juga sekolah kami itu melakukan kerjasama dengan industri, salah satunya ya dengan bermitra kerja dengan Balai Perlindungan Tanaman, di mana kemarin-kemarin itu ada perekrutan tenaga pengamat hama. Nah, itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan saya ya untuk mengambil metode-metode pembelajaran agar mampu meningkatkan kompetensi siswa. Sehingga siswa ketika lulus nanti bisa, artinya mereka mampu melakukan apa yang mereka dapatkan di sekolah terkait kompetensi dasar yang sudah diberikan. Artinya mereka siap kerja ya Pak. Oke, baik Bu. Jadi itu jawaban dari Ibu. Jadi yang pertama sebenarnya yang harus dilakukan adalah analisis kompetensi dulu Bu ya. Analisis kompetensi. Apa tujuannya? Supaya setiap mata pelajaran itu mendudukkan learning outcome-nya ke setiap mata pelajaran, ya. Learning outcome-nya. Jadi sudah benar ada juga benar yang kita jelaskan bahwa yang kita harapkan adalah bagaimana lulusan itu dapat memahami dan bekerja sesuai dengan sesuai dengan jurusannya itu. Terus berikutnya, bagaimanakah Ibu ya sebagai seorang guru merumuskan indikator capaian pembelajaran untuk setiap jenis kompetensi. Ya, jadi untuk indikator pencapaian kompetensi, saya melihat kompetensi dasar yang ada ya. Nah, kami mengacu dari kompetensi dasar yang dari Permendikbud, kemudian juga dari kompetensi dasar itu saya menganalisis apakah kompetensi dasar itu masuk hot atau low ya. Jadi kalau yang sekarang ini K13 kompetensi dasar itu hampir semua itu hot. Nah, berdasarkan kompetensi dasar itu saya melihat KKO Pak. KKO dari level berapa yang ada di kompetensi dasar itu, yang apakah dia C4 atau C5. Nah, karena yang ada C4 yang saya ambil, nah, saya melihat KKO dari C4 itu menganalisis. Kemudian saya background ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Dengan melihat apakah dia setara atau dinaikkan.
Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya sekaitan dengan perumusan tujuan pembelajaran, Bu. Bagaimana Ibu sebagai seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai kaidah perumusan tujuan? Ya, kalau melihat kaidah penyusunan tujuan pembelajaran, kita mengacu kepada ABCD kan Pak ya. Audience, behavior, condition, sama degree. Nah, kemudian saya merumuskan tujuan penjabaran itu saya melihat juga dari kompetensi dasar dan IPK. Kemudian juga berdasarkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Misalnya kalau dengan adanya mungkin ada jaringan internet yang ada di sekolah misalnya lancar, nah saya bisa merumuskan tujuan pembelajaran misalnya melalui penggalian informasi peserta didik mampu menganalisa teknik pemupukan yang baik, begitu Pak. Jadi dengan mengacu kepada ABCD juga Pak. Oke, baik. Jadi intinya adalah sedapat mungkin memenuhi unsur ABCD. Iya itu, Pak. Bu, ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dalam mengembangkan RPP, ya kita sekarang ini seperti yang Ibu katakan tadi dalam kurikulum 2013 itu berbasis, salah satunya adalah berbasis HOTS. Iya, berbasis HOTS. Nah sekarang saya mau tanyakan yang bagaimana yang dimaksud dengan konsep HOTS itu? Ya, jadi konsep HOTS itu High Order Thinking Skill, di mana penerapan pembelajaran kepada siswa mampu berpikir secara kritis, berpikir tingkat tinggi. Ya, mereka seperti tadi mereka ditayangkan video, diberikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pemupukan. Nah, di situ siswa diajak untuk berpikir, ya, apa saja permasalahan yang terdapat dalam teknik pemupukan tersebut. Nah, dari situ mereka dipandu dengan LKPD, kemudian dari permasalahan yang ada, siswa mampu memberikan hipotesa sementara terkait permasalahan tersebut. Nah, kemudian guru membantu membimbing mereka, Pak, untuk mengarahkan hasil pemikiran mereka. Itu, Pak. Oke, baik, Bu. Baik. Selanjutnya saya lebih ke atas lagi, selain HOTS tadi, sekarang saya mau masuk di 4C. Ibu pernah mendengar istilah 4C ya? Iya, Pak. Sekarang, apa itu 4C, Bu? 4C itu critical thinking, kreativitas, kolaborasi, sama komunikasi, Pak. Oke, baik. Menurut Ibu juga, apakah 4C ini penting dihadirkan dalam pembelajaran? Iya, Pak. Menurut saya penting untuk melihat keaktifan dari siswa. Kalau selama ini, kalau hanya pembelajaran berpusat kepada guru, maka 4C itu tidak terlihat, Pak. Nah, kalau kita menerapkan ada 4C di dalam pembelajaran kita, ada critical thinking dengan mengangkat masalah-masalah terkait pembelajaran itu, kemudian siswa disuruh berdiskusi terkait masalah itu dan mempresentasikan, maka keaktifan siswa dalam pembelajaran bisa terukur, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, saya mau bertanya sedikit ini mengenai konsep materi, ya. Iya, Pak. Konsep materi itu kan yang selama ini kita jadikan acuan, terutama dalam penyusunan RPP itu adalah materi esensial dengan materi advanced materials. Ya. Nah, sekarang saya minta ke Ibu menjelaskan ke kami apa yang dimaksud dengan materi esensial, apa yang dimaksud dengan materi advanced material. Ya. Silakan, Bu. Kalau materi esensial, Pak, jadi materi dasar terkait dengan kompetensi dasar dari siswa tersebut ya. Kemudian dari materi dasar itu saya kembangkan, mungkin ada materi-materi lanjutan atau pengembangan yang disebut dengan materi advance. Oke, baik. Bisa Ibu memberikan salah satu contoh yang mana yang dimaksud dengan materi esensial, yang mana dimaksud dengan advance material, Bu? Ya, Pak. Jadi kalau dalam materi saya tentang pemupukan, ya, kalau materi dasarnya atau esensialnya itu terkait dengan pupuk tunggal, pupuk majemuk, pupuk anorganik, pupuk organik. Nah, itu berkisaran di situ, Pak. Serta teknik pemupukan yang konvensional, yang sudah banyak dilakukan oleh petani misalnya.
Kemudian kalau materi advance itu saya bisa mengajak siswa untuk pembelajaran lebih lanjut terkait pupuk agen hayati. Ya, penggunaan agen hayati. Dan di situ juga penggunaan teknologi dalam hal teknik pemupukan, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya sedikit mau menggali ya lebih jauh lagi konsep tentang TPACK atau TEPAK, Bu. Ya. Apa sepengetahuan Ibu apa itu yang dimaksud dengan TEPAK? TPAC itu teknologi pedagogical content knowledge ya. Iya. Jadi iya Pak. Jadi kalau menurut saya pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada siswa mulai dari awal sampai akhir itu sudah berkenaan dengan pedagogical content knowledge. Nah, kalau saya hubungkan dengan penggunaan PPT, laptop, internet, itu sudah masuk teknologi, Pak. Jadi, kalau itu dikolaborasikan, jadi saya sudah memenuhi TPAC-nya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, dari beberapa pertanyaan yang saya berikan ke Ibu, dan Alhamdulillah Ibu mampu menjawab. Ya, Alhamdulillah, Pak. Saya kira barangkali Ibu juga penyuluh pertanian, Bu, ya? Ya, sebelum jadi guru, Pak. Penyuluh pertanian, ya? Iya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Jadi, Ya, saya Pak. kira cukup. Jadi, beberapa jawaban dari Ibu bisa menjadi referensi saya untuk memberikan penilaian. Ya, Selanjutnya, Pak. saya persilakan ke Ibu Dr. Insinyur Nur Rahma MSc untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menguji Ibu Yudi Haji. Silakan, Bu Abe. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung ke Ibu Yudi. Ya, Bu Nur. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, ya, Bu. Nah, Ibu Yudi, sebelumnya kita sudah pernah Iya. ketemu. Iya. Baru ketemu lagi. Iya, Bu. Ya, saya baru paham betul. Saya mau curhat sedikit ini Pak. Ya. Tetapi ini menjadi pembelajaran seperti itu ya. Kelihatannya dari semua jawaban-jawaban yang Ibu Yudi sudah berikan terkait dengan pertanyaan Pak Haruna itu complicated itu ya Pak Saruna, ya saya yakin Pak sepakat dengan saya bahwa betul-betul memahami bagaimana merancang suatu RPP itu, paham betul semua indikator-indikator yang terkait dengan penyusunan RPP, Ibu paham sekali. Saya yakin Ibu sudah mengemban tugas berapa tahun ini Bu? Sudah senior saya lihat ini Bu. Lebih dari 10 tahun Bu. Betul, terlihat sekali. Jadi meskipun demikian, tadi sudah komplit, saya yakin sudah komplit, saya rasanya sudah tidak ini lagi ya. Saya yakin Bu, ini calon guru profesional. Insya Allah Bu. Ya, betul. Tapi kapasitas saya ya harus menguji ini Bu ya. Meskipun demikian ada yang beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu Yudi, yang ingin saya konfirmasi seperti itu terkait dengan ujian komprehensif kita pada hari ini. Nah, yang pertama barangkali Bu Yudi, saya ingin memahami tentang kepribadian seorang pendidik, seorang guru, bahwa guru itu diinginkan memesona, kemudian berwibawa seperti itu ya, tegas. Ini kelihatan semua dari stylenya Ibu Yudi ini. 21. Iya. Kemudian penuh panggilan jiwa dan samapta. Nah, pentingkah menurut Ibu Yudi semua kepribadian ini dimiliki oleh seorang pendidik, Bu? Kalau menurut saya, Bu, penting sekali ya dari kompetensi kepribadian dari seorang guru, di mana kan guru itu juga public figure bagi siswanya. Jadi kalau guru itu tidak bisa ditiru atau tidak bisa dijadikan panutan dari siswanya, jadi jangan disebut seorang guru begitu Bu. Kemudian juga seorang guru bukan hanya dia kaya ilmu atau dia harus berwibawa, tapi dia juga harus punya pendekatan kepada siswa. Nah, bagaimana pendekatan itu ya bagaimana guru itu sendiri juga Bu ya, karakter dari guru juga.
kan ada juga guru yang tidak mau apa ya, ada batas antara siswa dan guru begitu. Tapi dalam hal ini kita bisa dekat dengan siswa dengan batasan-batasan tertentu. Bagaimana siswa mau menjadikan kita panutan atau mau mengikuti apa yang kita perintahkan, misalnya mengerjakan tugas dan lain sebagainya, sementara kita ada jarak dengan siswa tersebut. Jadi bagi saya untuk sikap atau kompetensi secara pribadi ya, itu harus dimiliki oleh seorang guru, Bu. Seperti itu ya, Bu Yudi. Iya, Bu. Bu Yudi, saya pengen tahu bagaimana Ibu Yudi meyakinkan saya bahwa mengajar itu merupakan panggilan jiwa. Iya, Bu. Terus terang juga ya, Bu, ada saatnya seorang guru itu jenuh juga. Apalagi mungkin dia tidak memiliki wawasan atau tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan seperti ini ya. Ya kadang juga ada rasa jenuh, Bu. Misalnya pembelajaran kita hanya itu terus, sementara materi juga tidak ada eventnya, tidak ada pengembangan, maka juga ada kejenuhan bagi seorang guru. Maka perlu ada refresh ya. Salah satunya seperti ini, kegiatan juga BPG ini merupakan refresh bagi saya juga, ya, sehingga kita mampu menjadi seorang guru yang mampu menaikkan hasil belajar siswa, mampu menarik minat belajar dari siswa tersebut. Iya, tadi Bu Yudi bilang bahwa kadang kita itu sebagai pendidik butuh direfresh kembali, Bu. Kembali ilmu kita begitu ya. Artinya kita butuh orang lain, kita butuh mitra, Bu ya. Betul sekali, Bu. Butuh orang, ya betul. Ya ini mungkin yang saya dapat kemarin waktu di kegiatan pembelajaran materi modul 1 ya, saya kan sudah ketemu kita Bu Yudi. Iya, Bu. Ya. Ya, Ibu kurang aktif saya lihat itu ya. Saya bayangannya, saya baru tahu ini jawabannya di sini. Bu Yudi ternyata guru senior, mungkin tidak suasana itu tidak, artinya saya sekedar men-share begitu ya, sekedar berbagi bahwa ya sebagai pendidik jangan kita jangan ada di zona atau di kondisi bahwa kita sudah cukup secara ilmu. Betul sekali, Bu, ya. Tapi kita butuh juga, tadi Bu Yudi Bu Yudi bilang kita butuh merefresh kembali, mengupdate kembali pemahaman kita, ilmu kita. Artinya saya selalu menganalogikan seperti bahwa botol air misalnya, jangan penuh terus. Kalau penuh kan sudah tidak ada, butuh masukan, bisa diisi lagi, ya Bu. Ya, tentu saja kita akan menguranginya dan menganggap bahwa masukan itu akan memperkaya secara pengalaman, secara akademik dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu Yudi. Iya, dan juga kalau kita melihat semangat misalnya dari teman-teman yang lain, kita ikut semangat juga, Bu. Beda kalau cuma sendiri ya itu terus, akhirnya kan jenuh juga. Jadi kalau ada orang lain, kok dia bisa, saya tidak bisa. Jadi itu memacu semangat kita untuk bisa lebih lagi dari kapasitas yang sudah ada, Bu. Baik, kita kembali ke RPP, Bu Yudi. Jadi di RPP itu kan kita sudah menyusun, merancang proses pembelajaran yang akan kita, bahwa indikator itu menjadi acuan kita terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan atau kita bawakan di peserta didik. Nah, tadi di RPP Bu Yudi itu terkait dengan pengembangan materi ajar, Bu Yudi ya. Tadi sudah banyak sekali sudah diungkapkan oleh Bu Yudi dari pertanyaan-pertanyaan pada sesi tadi Pak Haruna ya, terkait dengan perancangan materi pembelajaran itu adalah sesuai dengan kompetensi dasar, sudah mencakup indikator berbasis TPACK, kemudian penyusunan materi pembelajaran itu sudah memenuhi secara tematik yang meliputi seluruh kompetensi dasar dan memuat
fakta tentu saja, konsep dan prinsip serta prosedur. Kan itu semua dikaitkan dengan bagaimana kebutuhan peserta didik. Iya, Bu. Apa yang menjadi kebutuhan sekolah misalnya, atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya di wilayah Ibu. Semuanya itu tentu saja akan memberikan manfaat atau tujuan, saya yakin tujuan akhir daripada pembelajaran. Nah, terkait dari pengembangan materi ajar, ini kan Ibu Yudi tentang bagaimana menganalisis pemupukan, Bu Yudi ya. Iya, Pemupukan tanaman pangan. tanaman pangan, Bu, ya. Kemudian juga nanti memberikan siswa itu mampu mengidentifikasi pupuk organik dan anorganik. Itu Bu ya. Di dalam diskusi pada tahapan inti pembelajaran dalam proses pembelajaran itu tadi, Ibu kan mengorganisasi peserta didik itu dengan mereka berdiskusi. Iya, Bu. Ya, berdiskusi terkait dengan identifikasi pupuk dan pupuk organik dan anorganik, pupuk tunggal maupun majemuk. Majemuk seperti itu ya. Nah, di diskusi itu apa sih sebenarnya yang Ibu inginkan yang muncul dari diskusi itu, sehingga memang ini akan membawa siswa untuk dalam hal pemahamannya tidak pada konteks itu saja, tetapi berharapnya lebih dari itu. Ya, Bu. Jadi untuk kegiatan siswa mengenai identifikasi dari pupuk tersebut, saya mengharapkan dari hasil diskusi itu mereka punya pemahaman bahwa pupuk tunggal itu seperti ini, pupuk majemuk itu seperti ini, kemudian pupuk organik dengan ciri dan karakteristiknya itu seperti ini. Begitu juga dengan anorganik. Sehingga nanti dalam teknis menentukan apakah kita menggunakan pupuk yang mana, itu mereka sudah bisa memberikan rekomendasi. Jadi dari hasil diskusi yang mereka lakukan, itu ternyata kandungan dari pupuk tunggal yang seperti ini. Kalau tanaman menginginkan hanya N saja, mereka merekomendasikan pupuk tunggal. Tapi kalau tanaman itu gejalanya agak rumit, mungkin ada kekurangan beberapa unsur, mereka langsung bisa merekomendasikan pupuk ini karena dia mengandung N atau mengandung P, mengandung K, sehingga siswa dengan percaya diri dari pembelajaran ini mereka bisa membuat rekomendasi terkait pemupukan, Bu. Ya, itu terkait dengan konteks identifikasi pupuk organik, anorganik, pupuk tunggal, pupuk majemuk. Nah, bagaimana dengan bahwa pupuk organik itu ketika digunakan itu menjadi ramah lingkungan, misalnya pupuk anorganik untuk penggunaan jangka panjang, dampak negatifnya luar biasa terhadap kegiatan pertanian seperti itu. Iya, Bu. Jadi kan saya juga sudah buka dengan awal video tentang pemakaian pupuk yang salah terkait penggunaan pupuk organik, pupuk anorganik ya. Nah, dari situ siswa bisa mendapatkan informasi bahwa penggunaan pupuk yang tepat, artinya tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat ukuran dan tepat tempat ya. Mereka bisa memberikan solusi terkait pemupukan tersebut. Iya. Jadi, silakan Bu. Ya. Kemudian juga dari pembelajaran itu ya, siswa juga bisa mengetahui bahwa kalau pupuk organik itu manfaatnya seperti apa ke tanah. Apakah dia memperbaiki tekstur, struktur dari tanah, dan dia dengan dosis seperti apa dia bisa memperbaiki struktur tanah. Nah, itu bisa didiskusikan dalam kelompoknya dari siswa. Itu diarahkan ke situ. Kemudian juga ada juga tadi menghitung jumlah kebutuhan pupuk sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu mereka lakukan juga berdasarkan juga hasil diskusi, sehingga dengan itu siswa memahami bahwa
penggunaan pupuk baik organik dan anorganik, tunggal dan menjemuk itu ada prosedur-prosedur tertentu dan kemudian mengikuti teknik pemupukan yang sesuai, Bu. Ya, Ibu juga menginginkankah dari diskusi itu bahwa akan timbul diskusi bahwa pupuk organik itu mereka bisa adakan ya dengan menggunakan memanfaatkan misalnya limbah yang ada di lingkungan situ atau lingkungan tempat tinggal mereka. Itu kan terkait dengan pemanfaatan limbah ya. Iya, itu ada KD tersendiri, Bu. Nanti untuk penggunaan limbah dari tanaman pangan memang diarahkan ke pembuatan pupuk organik, Bu. Jadi itu ada KD tersendiri, iya. Berarti pengembangan materinya ke situ, Bu. Iya, ya, tetapi iya. Bisa iya, Bu. Diberikan gambaran bahwa lingkungan kita tentu saja menjadi sumber membuat pupuk organik. Iya. Iya, oke deh. Saya mau merumuskan atau bagaimana teknik penilaian yang ada di RPP Ibu. Boleh barangkali dijelaskan, Bu, bagaimana teknik dan bentuk penilaian yang Ibu tetapkan di RPP-nya, Bu? Iya. Jadi ada 3 komponen yang terkait penilaian, instrumen penilaian yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau sikap itu saya melihat ada jurnal juga ya, ada jurnal untuk penilaian sikap. Di samping yang termuat di RPP untuk penilaian sikap. Nah, kalau yang di RPP itu termuat pada kondisi pembelajaran ya, dari sikap dari siswa tersebut, dan ada juga saya mengambil dari penilaian dari teman sejawat ya, teman yang dari siswa itu sendiri, bagaimana sikap dari siswa. Kemudian ada penilaian pengetahuan, saya mengambil tes, instrumennya tes ya, juga ada rubrik terkait penilaian tersebut. Kemudian ada juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini tergantung pembelajaran. Kalau yang pertemuan pertama itu keterampilannya di dalam kelas saja, Bu ya, terkait diskusi ya. Mereka mampu menghasilkan satu rekomendasi pemupukan. Nah, pada pertemuan kedua itu kita diharapkan siswa sudah praktek langsung di lapangan ya, bagaimana teknis pemupukan, cara pemupukan. Nah, itu juga salah satu penilaian pada keterampilan, Bu. Dan pada RPP pertemuan pertama ini, keterampilan itu saya melihat hasil kerja dari LKPD, Bu. Ya, selanjutnya barangkali pertanyaan saya, Bu Yudi, terkait dengan rencana refleksi diri. Jadi saya ingin bertanya bagaimana atau upaya apa yang Ibu Yudi akan lakukan untuk mengembangkan diri, gitu ya, rencana refleksi diri terkait dengan tentu saja Bu Yudi sebagai calon guru yang profesional. Apakah Ibu Yudi punya rencana melakukan penelitian, kemudian mencari informasi baru terkait materi-materi yang akan disusun dalam konteks RPP ya, seperti itu. Ataukah mungkin ada upaya lain yang Ibu Yudi sudah rencanakan? Ya, silakan jawabannya. Iya, Bu. Jadi ini juga refleksi diri ya. Kalau kemarin-kemarin, Bu ya, kami itu misalnya kalau mendapatkan nilai siswa yang rendah atau mungkin banyak siswa yang tidak hadir pada pembelajaran kita. Nah, biasanya kita langsung dijudge oleh kepala sekolah, oh Anda tidak menarik. Begitu, Bu. Jadi dari situ juga ada ini juga merasa terpukul kalau dibilang saya tidak menarik, pembelajaran Anda tidak menarik, sehingga siswa banyak yang tidak hadir, siswa banyak tidak melakukan tugas. Nah, dari situ kita mengevaluasi. Kira-kira apa yang kurang dari saya? Mungkin cara mengajar saya atau materi yang saya sampaikan itu
tampilannya kurang menarik, atau siswa merasa bahwa materi yang didapatkan ini tidak bermanfaat. Nah, dari situ ada penekanan tertentu untuk saya bisa modifikasi misalnya cara mengajar atau menyampaikan ke siswa bahwa mengubah pemahaman siswa bahwa materi ini amat bermanfaat bagi mereka. Jadi dari situ juga saya punya bukan rencana juga, tapi memang harus dilakukan. Ada tahapan-tahapan tertentu. Misalnya saya mengevaluasi pada semester ini pembelajaran saya seperti apa. Kalau saya mengambil PBL, kira-kira nilai siswa naik tidak, siswa tertarik tidak, aktif tidak. Jadi di situ saya membuat evaluasi. Nah, kalau itu bisa artinya mendukung kegiatan pembelajaran atau hasil belajar siswa, maka materi pembelajaran itu saya tetap pertahankan dengan memasukkan mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak monoton, Bu. Kemudian juga kalau memang metode yang saya lakukan berdasarkan evaluasi itu tidak bisa meningkatkan hasil belajar siswa, tidak bisa menaikkan hasil belajar siswa, maka mungkin saya membuat catatan-catatan tersendiri bahwa metode yang saya pilih itu mungkin kurang tepat untuk dilakukan pada pembelajaran itu. Sehingga saya bukan juga melakukan penelitian PTK atau sejenisnya, saya hanya membuat evaluasi kecil, Bu. Tiap semester ya, evaluasi kecil apakah materi dan pembelajaran ini sejalan dengan apa yang sudah saya lakukan, Bu. Mungkin ke depannya bisa ya untuk melakukan PTK terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi kemarin-kemarin juga kami sudah belajar bagaimana menyusun PTK dipandu sama Pak Ruslan. Ya, jadi alhamdulillah ini sudah ada sampai bab 3. Mudah-mudahan dengan RPP ini yang 3 set ini saya mau cobakan, Bu. Siapa tahu bisa menjadi satu PTK, Bu. Baik, makasih Bu Yudi. Saya cukupkan barangkali pertanyaan saya. Saya berharap Bu Yudi terus mengembangkan diri, begitu ya, terus mengembangkan RPP-nya itu menjadi upaya Ibu Yudi untuk menjadi betul-betul sebagai guru yang profesional nantinya. Insya Allah. Amin. Sukses Bu Yudi ya. Selamat. Terima kasih ya. Bu, makasih. Saya kembalikan ke Pak Saharuna, SPD MPD. Silakan Pak Kadek. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggali baik pengalaman maupun pemahaman pemahaman tentang teori-teori kependidikan maupun perangkat pembelajaran ke Ibu Yudi. Terima kasih Bu. Begitupun dengan Ibu Yudi, saya kira Ibu telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami secara lugas. Intinya adalah tetap semangat, lebih mengembangkan diri, dan insya Allah akan menjadi guru yang berkarakter. Insya Allah Pak, amin. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Ibu untuk meninggalkan room ini. Untuk selanjutnya kami mengundang peserta berikutnya. Silakan Bu. Ya, Bu.